Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya, kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran, bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik. Gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri. Kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis, jangan buat di kantor polisi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Satu kesyukuran bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang selama ini saya hanya melihat di video-videonya saja. Jadi saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan Republik. Di sini kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus Merdeka. Menurut saya kampus Merdeka ini menghambat peran dan fungsi mahasiswa Kak. Pak. Sorry. Lantas hal apa yang harus kita lakukan Pak sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus Merdeka, terus agenda-agenda kami banyak yang tertinggal Pak, begitu. Apa yang harus peran sebagai kita mahasiswa Kak, Pak, untuk, maaf saya gugup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus Merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Iya. Semester berapa Amel? Semester 4 Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua didoakan. Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya rencana selesai skripsi berapa tahun lagi. Saya puter, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus Merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa Anda nggak selesaikan studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja kan. Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi itu. Jadi, udah kamu boleh duduk Mel ya. Nah, saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadang-kala pikiran bebas kita asuransikan pada semacam basa-basi. Kita asuransikan pada keengganan, pada feodalisme, ada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi balik lagi pada tema Amel tadi, memang ide kampus Merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka, menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain coba? Kecuali rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Tinggal satu etape
untuk menghasilkan kuantitas. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo 2 orang ya diabaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo 1000 orang tiap hari, polisi ikut demo, bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar, memang negara mau dengar. Kan itu kan momentumnya ada. 2 minggu lalu saya pidato di depan buruh. Dan orang merasa Rocky Gerung turun gunung, padahal hobi saya naik gunung. Tapi ada momentum, dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita dihina kita. PLT, pejabat-pejabat diangkat 2,5 tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama 2,5 tahun. Korupsi akan terjadi karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu insulting our intelligence, menghina akal sehat kita tuh. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Coba Anda bayangkan, di Amerika ada seorang perempuan warga negara Indonesia disewa oleh NASA ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan coba. Jadi kita melihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru, nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demographic dividend. Dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan, bisa nggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam? Lo IQ kita 70, bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu, jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Otak yang kekurangan gizi, formative years-nya, IQ-nya akan drop, mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit nggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden, bonus apa, bonus demografi apa, kalau IQ kita 70%, kalau IQ kita 70, kalau stuntingnya 24%, dan menurut Sri Mulyani, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta. Datanya itu, menurut Bank Dunia, Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media massa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada investor masuk 1.200 triliun, berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2021 juta PHK. Bagaimana logikanya? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam, bantah-bantah. Dengan kata lain, mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Nah, kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan, karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara, maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih. Tema yang diangkat oleh Universitas Bosowa tentang kampus dan republik adalah menarik dan mengingatkan saya tentang almarhum Profesor Edward Said. Edward Said pada saat mereka dan Noam Chomsky dan lain sebagainya mau menyelesaikan persoalan Palestina Israel, dan sampai beliau meninggal pun tidak selesai. Dan beliau pernah mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel dibawa ke kampus sekalipun, kampus itu akan dijadikan sebagai boneka Amerika agar supaya membenarkan itu tindakan-tindakan Israel. Saya memindahkan itu ke Indonesia.
fenomena yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky tadi, itulah yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya karena ini berkaitan dengan kampus dan republik, saya ingin agar sekarang Bang Rocky juga memberikan gambaran kepada kami ada hampir apa yang membuat kami generasi hari ini tertinggal dengan era Bung Karno. Saya berpikir begini, Bung Karno meninggalkan di bawah pada revolusi, Tan Malaka meninggalkan Nasir, meninggalkan Kapita Selekta, Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya, kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran, bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan Pak, langsung saja supaya ada dialog. Ada memaksa Bung Karno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bung Karno menghitung perkembangan strategis di Asia Pasifik. Lalu semacam ada penundaan dan Bung Karno akhirnya diculik untuk dipaksa segera memerdekakan oleh kalangan pemuda. Jadi itu momentum ketika kita tahu bahwa di dalam keraguan-raguan mesti ada urgensi yang justru datang dari pemuda. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Tokoh-tokoh kritis mulai terkooptasi karena disogok dapat jabatan komisaris segala macam. Pada waktu reformasi terjadi, pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal, saya mendorong masyarakat sipil, kritisi intelektual, tokoh LSM masuk ke dalam istana untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi, mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah politisi yang ada di situ. Padahal secara moral, kita yang di luar, civil society, punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam melapor pada kita. Sekarang kita yang minta waktu untuk ketemu mereka. Apa nggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan sekedar dikooptasi, tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya nggak mau lihat itu di Makassar. Saya nggak mau lihat itu di Surabaya. Saya nggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang nggak mau ikut, tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang, atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan tuh, dirawat headline-nya supaya jangan memberi kritik pada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa segala macam tuh, karena akan ada kurir bahwa mereka sogokan. Nah kita dirusak oleh sistem itu. Nah itu pentingnya kuliah semacam ini, semacam refleksi bahwa bangsa ini bisa ditemukan kembali kalau ada 2-3 orang yang secara terus-menerus mengucapkan integritas. Bukan tunggu seperti ada kasus pajak lalu Sri Mulyani kumpulin masyarakat sipil dan bilang kami integritas. Enggak, itu udah terlambat. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik, gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri, kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis. Jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Lalu kenapa ada keraguan untuk memulai gerakan perubahan? Karena ada ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan. Udah ada semacam sinisme bahwa siapapun dia akan diasuh oleh oligarki itu. Itu justru yang diinginkan oligarki, supaya kita itu berhenti berpikir, supaya kita itu
masuk dalam pesimisme itu. Jadi kita mesti lawan sikap itu tuh. Paling tidak ada api di kita, dan minta angin mamiri untuk membantu kita supaya di satu waktu kita akan katakan bahwa dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke. Yang lain? Terima kasih. Yang kedua tadi, yang cewek, ya, silakan deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Depunyasari dari Universitas Bosowa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya merasa bangga bisa bertanya kepada Bung Rocky mengenai kampus dan republik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa kampus harus mengganggu pikiran istana untuk membangun intelektual baru. Nah, pertanyaan saya, kan kampus memiliki peranan yang besar untuk mengganggu pikiran di istana ataupun terhadap republik. Nah, bagaimana caranya kampus atau mahasiswa bisa lebih mengetahui hal-hal republik yang di dalamnya ada kekacauan republik yang tidak transparan, bahkan sudah terjadi namun tidak diperlihatkan, seperti adanya beberapa kasus saat ini yang sedang viral maupun sedang naiknya. Kemudian mahasiswa juga takut dengan aturan-aturan baik undang-undang ITE maupun pasal-pasal karet. Demikian, terima kasih. Oke. Mahasiswa takut untuk kritis karena ada undang-undang ITE. Silakan, Bang Rocky. Itu hantu yang bikin macet percakapan. Bukan Anda aja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede, Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini, Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Padahal itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani nggak boleh lagi bertani karena ini adalah dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis udah bikin panik masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini, Pak Rocky, itu kan jalur saya naik gunung tuh, hiking atau lari kecil-kecilan ke arah Surya Kencana. Dia bilang begini ke saya, kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi mau undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. 1 ditangkap oke, 2 ditangkap, 3 ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa nggak bangsat undang-undang itu? Ya. Bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah. Dimaksudkan untuk memantau para koruptor melalui sistem elektronik. Gagal. Kenapa? Korupsi sekarang nggak lewat sistem elektronik, bawa cash. Maka nggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan. Saya terangkan bahwa lihatlah secara terbalik bahwa fungsi undang-undang itu
untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu nggak berlangsung karena perubahan cara korupsi itu. Nggak ada orang sekarang korupsi pakai bank, nggak ada. Bawa cash, under table transaction. Rupiah terlalu besar, pakai dolar Singapura yang 110.000 dolarnya ada nominal. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan undang-undang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis, gampang. Menghina dengan basis analisis. Bilang aja, kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan, oke, kasih kami akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi, kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa kebohongan istana itu ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ID hari ini. Gampang. Jadi, pastikan bahwa riset tetap jalan, kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Terima kasih.